Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reika Angelina Handayani dengan NIM 18070025018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengelola manajemen resiko pada perbankan syariah di Indonesia. Mau tahu kayak gimana? Yuk langsung aja. Sebelumnya, apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Dan manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya, untuk pengelolaan manajemen resiko pada perbankan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen resiko, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian resiko, dan sistem informasi manajemen resiko. Identifikasi risiko mencakup pengertian macam-macam risiko. Seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Pengelolaan manajemen resiko pada bank dengan cara identifikasi resiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen resiko yang layak sebelum diterapkan. Pengelolaan manajemen resiko dengan cara pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif seperti perhitungan parameter credit scoring tools, terus ada value at risk, lalu stress testing, dan metode kualitatif. Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan risiko pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berkala pada sistem backup tersebut. Dalam pemantauan risiko, bank wajib menerapkan prosedur pemantauan yang mencakup besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, dan hasil stress test. Pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank. Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Melalui lampiran surat edaran nomor 13/23/DPNP, Bank Indonesia menyatakan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan cara mekanisme lindung nilai, penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian dan metode mitigasi seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, kredit derivatif. Pengelolaan manajemen risiko tidak terlepas dari profil risiko perbankan, yang mana menurut Institute of Risk Management, cara pengelolaan yang baik atas profil risiko sangat diperlukan sebagai dasar penerapan manajemen risiko dalam industri perbankan. Pertama, pengelolaan manajemen risiko kredit pada perbankan, yang mana meliputi pemberian profil risiko kredit yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan lain, dan aktivitas bank lainnya yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Kedua, pengelolaan manajemen risiko pasar, di mana pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga, ini untuk bank konvensional. Lalu ada risiko nilai tukar, risiko ekuiditas, dan risiko komoditas. Pengelolaan manajemen risiko pasar sangat diperlukan bagi perbankan di Indonesia
untuk dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan pengembangan secara terus-menerus terhadap model yang telah digunakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. 3. Pengelolaan manajemen risiko terhadap risiko likuiditas yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, risiko likuiditas yang besar sempat terjadi pada dunia perbankan di Indonesia, di mana krisis keuangan global yang dipicu oleh subprime mortgage yang tanpa diduga telah membawa risiko likuiditas menjadi isu terpenting dalam otoritas perbankan. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007 menjadi salah satu dari krisis yang terparah dan dampak kerugian bagi lembaga keuangan serta perekonomian global. Oleh sebab itu, perlu adanya identifikasi manajemen risiko likuiditas secara best practice di semua bank. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan bingkai kerja regulasi dan pengawasan pemantauan manajemen risiko likuiditas yang memperhatikan perkembangan best practice dan standar internasional dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko serta merespon krisis keuangan global. Dengan demikian, pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas dapat meminimalkan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan. Yang keempat adalah cara mengelola manajemen risiko atas operasional. Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Adapun masalah-masalah risiko operasional seperti front internal, front eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia melalui lampiran surat edarannya tentang pedoman penerapan manajemen risiko secara umum menjelaskan bahwa bank harus melakukan identifikasi dan measurement terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional, antara lain kejadian-kejadian atau masalah risiko operasional dengan mengembangkan suatu basis data. Dalam mengukur parameter risiko operasional, metode yang dapat digunakan oleh bank antara lain risk control self-assessment, risk mapping, key risk indicator, scorecard, event analysis, matriks frekuensi, metodologi kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, bank harus melakukan monitoring terhadap risiko operasional bank secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional, serta menerapkan pengendalian risiko operasional dengan mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional dengan cara pengalaman proses teknologi informasi, asuransi, dan ahli daya pada sebagian kegiatan operasional bank. Pengelolaan penerapan manajemen risiko yang kelima adalah pengelolaan atas risiko hukum. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Permasalahan risiko hukum yang sering dihadapi perbankan di Indonesia adalah lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan usaha dan proses transaksi bank, serta proses litigasi bank yang muncul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga. Untuk memperkecil masalah risiko hukum, maka Bank Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko dengan pengelolaan manajemen risiko, di mana bank wajib menganalisis seluruh sumber risiko hukum dari aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko hukum dari aktivitas bank telah melalui proses manajemen risiko yang layak dan dilakukan secara berkala. Selain itu, bank juga harus memantau dan mengendalikan risiko hukum serta melakukan review secara terus-menerus terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain. Keenam adalah dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko strategik. Bank harus mengidentifikasi analisis risiko strategik yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru,
strategi akuisisi dan strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Bank juga harus mengukur risiko strategik dengan menggunakan indikator parameter berupa tingkat kompleksitas strategik bisnis bank, posisi bisnis bank di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis. Selain itu, bank juga harus memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala dengan lebih memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. 7. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan melalui proses penerapan manajemen risiko. Dalam pengelolaan manajemen risiko kepatuhan, bank harus terlebih dahulu harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur kredit. Bank harus mengukur risiko kepatuhan menggunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggan terhadap ketentuan atau standar yang berlaku. Setelah itu, bank juga wajib memonitoring dan mengendalikan risiko kepatuhan dengan memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, dalam pengelolaan penerapan manajemen risiko reputasi, bank harus mencatat setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi, seperti jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Bank juga wajib memantau dan mengendalikan risiko reputasi bank, supaya kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi bank dapat diatasi. Sekali lagi perlu diingat, penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya. Dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan stakeholder value, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Kendalanya, pengawasan akan penerapan manajemen risiko tergolong rendah dan sumber daya manusia yang belum siap. Penerapan manajemen risiko tidak terlepas dari arsitektur perbankan Indonesia atau API. Dalam penerapan manajemen risiko sangat berpengaruh baik terkait penerapan pilar-pilar API, di mana struktur perbankan menjadi sehat, sistem pengawasan menjadi independen dan efektif, industri perbankan menjadi kuat, konsumen menjadi terlindungi. Nah, demikian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Billahi fisabilil haq, fasabilhul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.